Komisi 12 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk meninjau langsung aktivitas perusahaan tambang, khususnya terkait pelanggaran lingkungan, penggunaan jalan umum dan juga kepatuhan terhadap regulasi. DPR RI Komisi 12 DPR RI Doni Mariadi Oekon dalam kunjungan kerjanya menyampaikan keprihatinan terhadap berbagai pelanggaran lingkungan yang ditemukan di lapangan, termasuk laporan adanya perusahaan yang mendapat rapor merah dari Kementerian Lingkungan Hidup. Doni menyoroti kurangnya efek jera terhadap perusahaan yang tidak mematuhi peringatan. Ia meminta agar Kementerian ESDM, khususnya Direktorat Jenderal Minerba, tegas mencabut izin dan menyegel perusahaan tambang yang melanggar jika tidak mengindahkan peringatan. Selain itu, ia juga mengungkapkan adanya praktik penambangan ilegal di luar area konsesi oleh PT penambangan tanpa izin, yang menggunakan dokumen palsu milik perusahaan berizin. Doni juga menyoroti penggunaan jalan umum oleh perusahaan tambang yang merusak infrastruktur milik masyarakat. Doni menegaskan bahwa perusahaan berkewajiban memperbaiki atau membuat jalur sendiri. Ia mencontohkan praktik baik di Sumatera Selatan yang telah menggunakan jalur kereta untuk mengangkut hasil tambang. Tak hanya itu, Komisi 12 juga menyoroti pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) oleh perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Menurut Doni, perlu dilakukan verifikasi di lapangan untuk memastikan kesesuaian antara laporan CSR dan realisasinya. Kalau saya lihat di sini banyak lebih fokus kepada di sini kan ada dua kementerian yang hadir di sini, ada lingkungan hidup dan juga kementerian hal ini lingkungan. Tapi mengacu dari lingkungan hidup, sebetulnya kita berawal dari dampak lingkungan hidup. Banyak pengaduan yang ada, sebetulnya ada standarisasi dari lingkungan hidup yang mengenai proper tadi ya. Dan itu raport merahnya jelas. Apa yang dia ada raport merah, segala macam tadi dari Bapak dari Bapak itu menyampaikan keras sekali. Misalnya ini raport merah. Nah kita berharap ini dari Kementerian SDM sendiri dalam hal ini Minerba segera tindak. Jadi kalau ini memang ada peringatan, mereka rata-rata peringatan pertama, kejar peringatan kedua, peringatan ketiga. Kalau mereka tidak buat efek jerah, kalau tidak mengindahkan ini, tutup, segel. Gitu. Kita segel sampai mereka selesai. Karena apa? Ya kita kan pengawasan di sini, pengawasan dari DPR. Kita melihat ini tidak sesuai, ya tutup. Jadi betul kita mengarah ke pertemuan lingkungan hidup. Memang ini kita serahkan ke Minerba, cabut modinya, turunkan modinya, ataupun ya tutup sekali. Gitu. Jadi ini itu yang pertama mengenai lingkungan hidup. Yang kedua mengenai menambang di luar area. Dan itu yang dilakukan oleh peti-peti yang ada gitu kan. Dan ini kalau mereka peti ini tadi disampaikan juga sama salah satu anggota bahwasanya mereka menambang tidak ada dokumen. Berarti perusahaan yang memiliki izin menggunakan dokumen terbang. Menggunakan dokumen terbang. Ya sekarang kalau ada yang melakukan seperti itu dengan menggunakan dokumen terbang, cabut perusahaannya. Ini tidak akan terjadi. Dengan ketahuan sama kita, makanya kita dalamin nanti. Ini masuk ke dalam panja nanti kita dalamin. Ya ada nggak nih dia penjualan dengan menggunakan dokumen terbang dari tambang-tambang liar? Ketemu, cabut izinnya. Dan dia tidak akan berani pasti karena apa? Seperti tadi Pak Toto sampaikan. Mereka sudah investasi. Daripada dia mengorbankan itu, mendingan dia jalan baik-baik lah, jalan benar. Nah itu sebetulnya harapannya kita semua berjalan dengan sesuai aturan, on track, jangan bermain. Nah itu sih betul poin ini yang kita temui di sini. Terkait pemakaian infrastruktur jalan-jalan itu. Oh ya itu kasihan dengan masyarakat. Jadi kalau infrastruktur kan mereka kewajiban juga menggunakan oli. Kalaupun mereka menggunakan jalan raya, kita lihat aturan nanti dia berkewajiban memperbaiki jalan itu. Jangankan jalan, bekas tambang dia harus dia tutup. Apalagi jalan yang dimanfaatkan. Ini jalan raya perbaiki. Atau mereka bikin jalan jalur sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Pak Gunnar tadi. Sumatera Selatan nggak pakai jalan umum, sekarang sudah menggunakan kereta. Dia sudah aman karena jalan utamanya sudah diganti gitu kan. Nah itu juga bisa kita terapkan di sini.
jangan menggunakan jalur yang dimiliki oleh masyarakat dan masyarakat terganggu. Terakhir Pak, terkait CSR terhadap masyarakat sekitar seperti apa sih? Ya, mereka menyampaikan ada mereka CSR, tapi dari ya kadang-kadang suka kurang gitu ya. Kita nggak tahu, ini kan kita laporan dari mereka. Kita lihat, oh sudah melakukan ini, melakukan apakah benar? Kita harus cross check lapangan. Dan itu sepadan tidak dengan hasilnya mereka lakukan. Makanya saya bilang tadi, masuk ke dalam panjang untuk kita mendalami. Dalami benarlah apa yang mereka lakukan, ya PNBP, ya apa namanya, royaltinya sudah selesai apa segala macam. Mari kita bahas. Kita lihat kalau mereka melakukan kesalahan, ya udah kembali ke Minerba, tutup. Gitu mungkin kira-kira. Di tempat yang sama, perwakilan PT Multi Tambang Jaya Utama, Ari Triatmoko selaku PJS Kepala Teknik Tambang menyampaikan bahwa pihaknya telah memaparkan komitmen operasional mereka kepada Komisi 12, termasuk upaya pelestarian lingkungan, kepatuhan pembayaran pajak dan PNBP, serta penggunaan infrastruktur. Baik, acara kunjungan kerja spesifik dari Komisi 12 DPR RI pada malam hari ini sebetulnya adalah kegiatan dari tim Komisi 12 beserta mitra Komisi 12 yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian ESDM memanggil kami dari perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di Provinsi Kalimantan Tengah untuk kemudian mendapatkan paparan dari kami dari perusahaan bagaimana dalam kami menjalankan kegiatan operasional di area kami masing-masing, kemudian juga terkait komitmen kami terhadap isu mengenai lingkungan hidup, kemudian penggunaan, apakah ada penggunaan jalan negara dalam kegiatan kami, kemudian kewajiban kami terkait pembayaran pajak dan pendapatan negara bukan pajak. Jadi kami memberikan paparan terkait itu. Harapannya tentu ke depan baik operasional di kami tiap perusahaan bisa disupport lebih baik lagi apabila kami juga masih ada kendala-kendala juga bisa diberikan bimbingan dan arahan sehingga baik dari sisi perusahaan maupun dari pemerintah bisa seiring berjalan, termasuk pengawasan dari bapak-bapak dari Komisi 12 DPR RI. Dengan berlangsungnya kegiatan ini berharap perusahaan terhadap lingkungan dan kepatuhan regulasi, serta berharap adanya bimbingan dan dukungan dari pemerintah. Dedi, Jurnal Televisi, melaporkan.